Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin usia kita matang, maka jiwa kita bertambah lapang. Semakin bertambah usia, manusia mestinya semakin bijaksana. Namun tidak demikian bagi Cak Nun alias MH Ainun Najib. Sungguh sangat mengejutkan bagi saya, budayawan, intelektual, cendekiawan semisal MH Ainun Najib membuat pernyataan yang sangat tidak terhormat ketika ia mengatakan menjuluki Presiden Jokowi dengan Fir'aun. Coba kita simak sebentar. Bahkan juga algoritma pemilu. Saiki misalnya pemilu 2024 itu kon gak mungkin menang. Wis ana sing menang kita saiki. Wis ana sing menang. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Nah, ya. Oke, baik. Ada 3 kesalahan fatal di sini dalam tinjauan moral agama, moral Islam. Yang pertama, ia telah mencela. Perbuatan mencela adalah sikap yang sangat tercela. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita semua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok, mencela kaum yang lainnya, karena boleh jadi yang diolok-olok, yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Kalau kita pakai logika ayat ini, pesan penting di dalam ayat ini tentunya yang dicela Pak Jokowi lebih mulia daripada yang mencela, yang menjulukinya dengan julukan Fir'aun. Ada satu hal yang harus kita sadari, memberikan lakop-lakop, gelar-gelar yang tercela kepada sesama umat manusia itu merupakan perbuatan dosa. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah menyatakan memberikan lakop-lakop yang buruk seperti itu wajib untuk ditakzir. Imam Nawawi rahimahullah menukil dalam kitab Al-Adhkar. Beliau menegaskan begini. Wa minal alfazil mujibati li ta'ziri qauluhu li ghairihi ya fasiq, ya fajir, ya kafir ila akhirih. Di antara ucapan-ucapan, lafaz-lafaz yang wajib dikenakan ta'zir, yang wajib dijatuhi hukuman. Ini kalimatnya ucapan-ucapan, lakop-lakop, celaan-celaan yang wajib ditegakkan hukuman kepada pelaku pencela tersebut, yakni ucapan yang diucapkan kepada orang lain, misalnya ya fasik, wahai orang fasik, ya fajir, wahai penjahat, pelaku kejahatan misalnya, pelaku kriminal, ya kafir, atau mengatakan wahai orang kafir. Nah, menyebut orang lain dengan sebutan Fir'aun itu diantaranya sama saja sudah menyatakan dia fasik, sudah mengatakan dia kafir, sudah mengatakan dia fajir. Karena Fir'aun adalah akumulasi 3 hal ini. Fir'aun itu kafir, Fir'aun itu fasik, Fir'aun itu fajir. Maka ketika Cak Nun menyebut Presiden Jokowi Fir'aun, sama saja dia sedang melemparkan tuduhan kafir, tuduhan fasik, dan tuduhan fajir. Nah, Imam Nawawi mengatakan yang begini sebetulnya menurut hukum Islam wajib ditakzir, ditegakkan hukum pidana kepada yang bersangkutan. Ini catatan yang pertama. Catatan yang kedua, setelah saya menyimak pernyataan Cak Nun ini,
beliau mestinya semakin bijak, semakin mawas diri dan sadar semua yang terjadi ini adalah takdir dari Allah. Nah, dia nggak percaya dengan takdir. Menurut saya ya, tak percaya dengan takdir. Buktinya dia mengatakan Presiden 2024 sudah ditentukan oleh pemenangnya, sudah ditentukan oleh Jokowi. Berarti Presiden Jokowi ini lebih hebat dong daripada Tuhan. Tuduhannya sedemikian rupa. Berarti dia tidak percaya dengan takdir. Kalau saya sih sebetulnya lebih percaya dengan takdir. Silakan para politisi berjuang dengan berbagai macam gerakan politiknya, tapi saya yakin betul. Saya yakin bihaqil yakin bahwasanya presiden yang bakal terpilih di tahun 2024 nantinya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang nggak senang, terima nggak terima. Tidak ada sesuatu apapun di muka bumi ini terjadi kecuali takdir dari Allah. Makanya saya menganggap orang-orang yang sampai hari ini belum menerima Presiden Jokowi sebagai presidennya, berarti dia nggak percaya dengan takdir Allah dong. Apa dia sholat sampai jidatnya kapalan kalau dia nggak percaya dengan takdir Allah? Padahal tidak ada daun yang jatuh kecuali sudah ditakdirkan oleh Allah. Angin yang bertiup sudah ditakdirkan oleh Allah. Sama. Presiden ini bukan pemimpin yang sembarangan. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suka atau tidak suka. Nah, ini catatan yang kedua. Seolah-olah pernyataan tersebut mencerminkan tidak percaya dengan takdir Allah. Maka kalau orang nggak percaya dengan takdir Allah, siap-siap bakal kecewa. Makanya orang-orang yang masih kecewa, masih ngambek bahasanya, masih ngambek, masih kecewa, masih nggak terima presidennya Jokowi, berarti sebenarnya sudah mengingkari takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang lebih fatal lagi. Yang ketiga lebih fatal lagi. Saya melihat ini pernyataan yang nadanya mendelegitimasi pemerintah yang sah. Ini bernada mengajak umat ini seolah-olah nggak percaya dengan pemerintah. Kita ini terima nggak terima loh. Siapapun dia, Presiden Jokowi adalah presiden kita. Dia raja kita. Dia ulil amri kita. Ini seperti ada pernyataan seolah-olah tidak mempercayai pemerintah yang sah. Saya khawatir ini akan masuk dalam sabda Nabi. Nabi SAW telah memberikan peringatan, man kharaja minat ta'ah, barang siapa yang melepaskan dirinya, keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, wa faraqal jamaah, dan memisahkan diri kepada negara, famata, lalu dia mati, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Dan ini memenuhi unsur, saya ulangi lagi, Cak Nun memenuhi unsur menghina pemerintah yang sah. Hati-hati lu. Ada peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintah, ingat suatu hari nanti niscaya dia akan dihinakan oleh Allah. Agar hadis ini tidak mengenai siapapun yang suka menghina pemerintah, sebaiknya bertaubat dan meminta maaf. Karena ini kaidah yang jelas. Barang siapa yang menghina sultannya sendiri, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tindakan tersebut kalau di Arab Saudi sudah merupakan tindakan bughah. Ada orang yang berani menghina pemerintah atau mengucapkan kata-kata, ujaran-ujaran yang bernada agar umat tidak percaya dengan pemerintah, itu bughah. Kalau di Arab Saudi sudah dihukum pancung sebetulnya itu. Saya berharap kita semua bisa mawas diri. Kemudian yang berikutnya, di poin yang terakhir saya ingin ingatkan, apa yang dilakukan oleh Cak Nun itu cenderung mencerminkan politik identitas. Eksploitasi bahasa-bahasa agama demi kepentingan politik. Pembahasan Fir'aun, Haman, dan lain sebagainya. Ini kan eksploitasi bahasa agama. Sama sebetulnya seperti yang terjadi jelang 2019 yang lalu. Orang mengeksploitasi perang badar, dan lain sebagainya. Ada satu masjid ini studi kasus kita, di mana pada bulan suci Ramadan, yang bertugas kultum di masjid tersebut, rata-rata orang-orang yang secara politik terafiliasi dengan kelompok yang berbeda dengan pemerintah yang terpilih.
Maka setiap malam kultum itu isinya politik semua. Di mana jamaah sholat tarawih dicekoki seakan-akan pemerintah yang berkuasa ini anti-Islam. Dikesankan Fir'aun dan lain sebagainya. Dan mereka membangun narasi dikotomi perang Badar. Seakan-akan satu kubu adalah kubu kaum muslimin, satu kubu yang lain adalah kubu kaum musyrikin. Dibuat narasi sedemikian rupa. Perang Badar, perang Badar, perang Badar. Nah, satu sesi saya dapat tugas di sana. Saya mentahkan semua. Apa yang mereka sebut dengan perang Badar dan lain sebagainya. Saya sampaikan di sana, kalaupun terjadi chaos di negeri kita, bukan perang Badar, tapi perang Jamal, perang saudara. Di mana di perang Jamal 18.000 sahabat Nabi dan para tabi'in wafat meninggal dunia. Perang Siffin 80.000 sahabat Nabi dan tabi'in wafat meninggal dunia. Akibat apa? Eksploitasi agama hanya demi kepentingan politik. Saya perlu ingatkan, berhentilah mengeksploitasi agama. Dan saya ingin tegaskan sekali lagi, apa yang dilakukan Cak Nun merupakan penghinaan kepada kepala negara. Dan ini sangat berbahaya. Apalagi menyamakan dengan Fir'aun. Loh, Fir'aun itu kan punya dua dosa besar. Dosa besar Fir'aun yang pertama, dia ngaku Tuhan. Jokowi nggak ngaku Tuhan. Maka lantas kemudian dosa besar yang kedua apa? Membunuh bayi laki-laki. Dibantai semua. Jokowi tidak pernah melakukan itu semua. Ya, kalau kita mempersonifikasi Pak Jokowi sebagai Fir'aun, memang Cak Nun apa? Nabi Musa begitu. Enak aja. Saya sangat prihatin dengan ini semua. Saya berharap yang tua mestinya semakin mawas diri. Anda bisa saksikan ulasan saya beberapa waktu yang lalu. Mungkin setahun yang lalu. Tapi saya pikir ini cukup update ketika saya tampilkan kembali. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan menarik juga nih Ustadz. Jadi sekarang ini kan lagi dibangun narasi bahwa Indonesia ini sudah seperti atau sudah masuk atau sudah pantas dianggap layak untuk perang Badar gitu Ustaz. Karena menurut narasi ini yang berkembang ini pemerintahnya itu zolim kepada rakyat. Bahkan ada juga narasi yang mempertentangkan bahwa pemerintah sekarang ini itu bagai Fir'aun. Dan orang atau mereka yang menentang pemerintah itu seperti Nabi Musa dan para pengikutnya. Nah, ini bagaimana nih menurut Ustaz? Terima kasih Ustaz. Nah, ini sebetulnya framing narasi begini sudah merupakan cara-cara yang lebih sedeng lagi. Sedeng itu bahasa apa itu? Bahasa Jerman ya. Jaseng ya. Jadi lebih sedeng lagi. Ini memang bahasa-bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang mabok agama gitu. Jadi orang-orang yang memang sudah kecanduan sebetulnya dengan bahasa-bahasa agama. Baik, saya ingin pertegas yang pertanyaan yang terakhir dulu, baru nanti pertanyaan yang pertama tadi. Jadi pertama, dikesankan pemerintah sekarang seperti Fir'aun. Jadi orang-orang yang menentang kepada pemerintah tersebut, melawan pemerintah, dipersonifikasikan seperti Nabi Musa. Enak aja ya. Saya kadang geli betul ini ya. Dan banyak. Dan saya sangat geliknya itu orang-orang pintar malah bikin framing-framing begini ini. Dia sedang ngayal apa sedang apa kira-kira? Ya beda jauh dong. Masa Pak Jokowi kemudian disamakan sama Fir'aun? Fir'aun itu apa dosa terbesarnya? Pertama, dia ngaku Tuhan. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Saya ini Tuhan kalian yang maha tinggi. Pernah nggak dengar Pak Jokowi ngaku Tuhan? Nggak pernah kan? Malah kalem Pak Jokowi. Dihina-hina orang, ya nggak apa-apa toh. Fir'aun dihina orang, disembelihnya, jangan macam-macam. Kita ingat, dosa-dosanya Fir'aun itu pertama dia ngaku Tuhan. Yang kedua dia membantai bayi laki-laki. Disembelihin semua. Bayi laki-laki yang lahir di tahun yang disebutkan oleh tukang ramalnya itu, dibantai semua. Kecuali Nabi Musa alaihi salam. Ini kan kezaliman Fir'aun. Kemudian Fir'aun memperlakukan rakyat Mesir itu sebagai budaknya gitu. Diperlakukan seperti budaknya. Dieksploitasi sedemikian rupa dan dia menuhankan dirinya. Itu Fir'aun tersebut. Tidak bisa disamakan dengan Nabi Musa. Dan Nabi Musa itu bukan dalam rangka
menentang kepemimpinan dan menggantikan Firaun, bukan. Dia sedang berdakwah kepada Firaun. Anda bukan Tuhan Firaun. Tapi Anda itu manusia biasa. Tuhan itu Allah. Nah, ini sebetulnya konflik antara Nabi Musa dengan Firaun. Sampai kemudian karena Nabi Musa tidak sanggup mengalahkan pasukannya Firaun, beliau memilih untuk pergi kan dan menyeberangi Laut Merah. Disitulah Allah Subhanahu wa taala membinasakan Firaun. Jadi sekali lagi ini betul-betul framing narasi yang sangat menyesatkan. Jadi saya ingin tegaskan kepada Anda semua, kalau ada selevel ustadz atau selevel kiai, penceramah, orang ngomong agama, membangun sebuah narasi pemerintah sekarang itu Fir'aun dan yang menentang pemerintah dan Nabi Musa, saya tegaskan pada kesempatan kali ini, dia sedang memfitnah sebetulnya. Ini fitnah yang sangat besar. Saya jadi malu nih sebagai orang Islam kalau ada pemuka-pemuka dalam tanda kutip ya, mengatasnamakan Islam kemudian membangun ini semua. Ini betul-betul kebohongan yang besar ini. Dan ini termasuk fitnah yang sangat besar. Ingat, Nabi SAW sudah menegaskan bahwasanya la yadkhulul jannata namam, tidak akan pernah masuk surga orang-orang yang mengadu domba, yang memprovokasi semacam ini. Bahkan disebutkan bahwasanya wal fitnatu asyaddu minal qatli. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Bayangkan kalau ada masyarakat Indonesia percaya atau orang muslim percaya dengan narasi ini. Dan dia menganggap pemerintah itu adalah antek Fir'aun semua. Lalu kemudian mencari alasan pembenar untuk melawan pemerintah. Ini bahaya sekali. Makanya menurut saya fitnah paling mudah itu adalah fitnah yang mengatasnamakan agama. Fitnah paling mudah adalah fitnah yang mengatasnamakan agama. Hati-hati sekali sebetulnya. Jadi kalau ada orang sudah menggunakan agama untuk kepentingan ambisi politiknya, hati-hati. Dia sedang menipu kita semua. Nah, kemudian kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya tadi. Ada yang membangun kemudian narasi perang Badar. Perang Badar itu kan perang pasukan Nabi melawan orang kafir. Di mana pasukan Nabi cuma 300 sekian, ngelawan orang kafir yang 1000-an lebih, kan begitu. Jelas-jelas kafir Quraisy loh, yang nyembah berhala, yang tidak beriman kepada Allah, yang menganiaya para sahabat, yang menganiaya Nabi. Nah, kalaupun harus terjadi misalnya konflik di Indonesia, ya bukan perang Badar, geh. Yang terjadi justru perang Jamal, perang Siffin sebetulnya. Ya, saya coba kita flashback ke sejarah sebentar. Jadi, kalaupun memang terjadi ya perang Jamal, perang Siffin. Pasca terbunuhnya Khalifah Utsman, karena Khalifah Utsman itu dituduh korupsi. Makanya banyak orang sekarang mendelegitimasi pemerintah dengan alasan pemerintah itu ada yang korupsi. Dia nggak bisa membedakan mana bernegara, mana oknum pemerintah, kan begitu. Ya jangankan pemerintah yang sedang berkuasa, Anda juga yang sok-sok suci itu kalau jadi pemerintah jangan-jangan lebih gede korupsinya. Iya kan begitu kan? Semua orang yang berkuasa bisa korupsi. Saya bisa teriak-teriak anti korupsi karena saya bukan penguasa. Coba kalau saya jadi penguasa ya belum tentulah. Tapi mudah-mudahan enggak lah. Kalau beneran tuh mudah-mudahan enggak, kan begitu. Kayak contoh misalnya ada tuh siapa, Nur Sugi itu nyebut, itu yang korupsi bukan khilafah, kata. Ya iyalah. Sama saja dia ngomong begini, yang korupsi di Indonesia bukan rakyat Malaysia. Ya iyalah. Betul kan? Yang korupsi di Indonesia ini bukan rakyat Amerika. Ya bener lah. Ngapain kan begitu ya? Itu kan ngibul sama kita. Dia sedang memanipulasi kita sebetulnya. Jadi balik lagi bahwasanya, ya itu namanya oknum. Oknum akan mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri. Kembali ke Khalifah Utsman, beliau dituduh korupsi. Kemudian sampai terjadi demo besar-besaran, 40 hari 40 malam, sampai Khalifah Utsman terbunuh. Ini gara-gara fitnah kan? Upaya mendelegitimasi pemerintah. Sudah terjadi sejak zaman awal. Nah, karena Imam Ali belum berhasil menangkap dan menghukum pembunuh Utsman, muncul fitnah tambahan. Dianggap Imam Ali melindungi pembunuh Utsman. Maka terjadi demo besar-besaran di Basrah. Dulu yang mimpin demonya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kalau Indonesia sempat siapa? Neno Warisman kan? Yang sempat teriak-teriak itu kan, takbiran belum waktunya itu. Jadi kembali lagi saya ingin tegaskan bahwasanya Ummul Mukminin tidak salah. Mengapa tidak salah? Karena dia ditipu oleh para provokator, orang penyebar-penyebar fitnah. Zaman itu banyak orang memfitnah atas nama agama dan banyak orang bersumpah dengan nama Allah. Wallahi, wallahi, wallahi. Coba kita lihat. Panasnya suhu politik tahun 2019 itu banyak orang bersumpah demi Allah kan. Orang mengangkat Al-Quran di atas kepalanya bersumpah demi Allah. Sampai ulama dulu pernah mengingatkan, kalau sudah banyak orang yang demi politik bersumpah atas nama demi Allah, atas nama Al-Quran, ingat dia sedang berdusta.
Dia sedang menyebarkan fitnah sebetulnya. Nah, korban fitnah itu justru orang baik, orang soleh. Korban fitnah dan adu domba itu orang soleh sebetulnya. Karena ngapa? Orang soleh merasa tidak pernah membohongi orang lain. Maka dia merasa tidak akan pernah dibohongi orang lain. Nah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau orang baik, selalu berhusnuzon. Ketika dia dibohongi orang, dia pikir dia tidak sedang dibohongi. Maka terjadilah perang Jamal. 18.000 sahabat Nabi meninggal dunia. Aisyah tuh menangis berkali-kali kalau ingat perang Jamal. Kalau waktu bisa diulang, kata Aisyah, perang Jamal tidak akan pernah terjadi. Ternyata aku ditipu. Ini konflik politik yang berujung kepada hal-hal yang sangat negatif itu, kalaupun terjadi dalam konteks kekinian keindonesiaan, ya bukan perang Badar, perang Jamal. Tahun depan, jaraknya cuma 6 bulan kemudian, terjadi perang Siffin. Muawiyah yang memberontak. 80.000 sahabat Nabi wafat meninggal dunia. Ya matinya sia-sia dong. Uang bukan jelas-jelas perang melawan kafir Quraisy. Ini perang saudara kan. Sama-sama takbir Allahu Akbar. Sama kayak di Indonesia yang demo teriak Allahu Akbar. Polisinya ngejawab Sami Allahu liman hamidah. Kan begitu kan. Ini perang saudara dong. Bukan perang Badar sebetulnya. Atau kita ingat tuh perang yang paling menyakitkan juga, perang Ka'bah kan. Gubernur Makkah melawan Malik bin Marwan bin Al-Hakam kan. Jadi Abdullah bin Zubair, perang yang pakai ketapel lontar, batu-batu api itu dilemparkan ke dalam Masjidil Haram. Karena pasukan gubernur masuk Masjidil Haram, itu Masjidil Haram terbakar, Ka'bah aja rontok separuh. Bayangkan oleh Anda semua kaum muslimin, kalau itu perang terjadi zaman sekarang, Masjidil Haram hancur, Ka'bahnya rontok, apa kata kita? Ya kalau Abraha sekalian yang nyerang Ka'bah enak. Burung ababil turun tangan. Ini masalahnya yang nyerang Ka'bah waktu itu bukan Abraha. Sama-sama orang Islam. Pakai batu lontar ketapel zaman dulu itu kan. Ketapel api yang dilemparkan. Masjidil Haram terbakar. Sampai tertangkap dan terbunuhnya gubernur Mekah, Abdullah bin Zubair. Sahabat Nabi itu. Anaknya Zubair bin Awam. Nah ini pelajaran bagi kita semua. Sudahlah. Berhentilah menggunakan agama untuk membangun faksi-faksi politik. Agama itu bukan baju politik, bukan identitas politik. Tapi agama itu pedoman moral. Bagi kaum muslimin, tidak penting apa partai Anda kalau bagi saya. Yang terpenting itu, kalau Anda memang mengaku Islam, saat Anda berkuasa, jujur. Betul nggak kira-kira? Jujur dong, sejahterakan rakyat. Nggak usah teriak-teriak bela Islam. Cukup Anda menjadi pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil, tidak korupsi, sama saja Anda sudah mengamalkan ajaran Islam. Ya buat apa teriak-teriak Islam kalau korupsi sapi misalnya kan, korupsi pajak misalnya kan, korupsi APBN dan lain sebagainya, percuma kan. Jubahnya agama malah malu-maluin yang kayak gitu. Jadi ingin tegaskan sekali lagi, jangan kejebak dengan kelompok-kelompok yang sedemikian rupa. Hati-hati sekali. Ini tugas-tugas kita ke depannya, segenap anak muda di Bandar Lampung ini maupun segenap Indonesia, yuk kita cerdaskan umat. Kita bentengi umat dari kelompok-kelompok yang selalu mengatasnamakan agama padahal untuk ambisi dan kepentingan politik. Ya mudah-mudahan Indonesia semakin damai dan insya Allah kita pembangunan pesantren juga berjalan dengan lancar. Sekali lagi kita akan selalu dakwahkan Islam yang rahmatan lil alamin. Demikian mudah-mudahan dialog ini sangat bermanfaat bagi segenap kaum muslimin. Selamat menonton, tapi jangan lupa subscribe-nya ya. Terus kalau ada iklan ya jangan dilewatkan. Ini buat keberkahan channel kita bersama. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.